Dia yang layak, Dia yang layak kita sembah pada Tuhan. Mari katakan, Hosanna. Come on church, sing it out. Senang sekali bisa menyapa Anda di minggu ini. Siapa sih yang senang menghadapi masalah? Rasanya nggak ada ya. Soalnya masalah itu sering bikin kita nggak nyaman. Tapi tahukah Anda, justru lewat masalah lah, hal-hal yang tersembunyi di dalam hati kita jadi kelihatan. Tuhan memakai situasi sulit untuk melihat sikap hati kita dalam menjalani hidup. Ketika tujuan dan motivasi kita selaras dengan kehendak Tuhan, maka dari sanalah akan lahir tindakan yang benar dan membawa kebaikan. Senin besok, Discipleship Journey memasuki pertemuan kelima. Ayo terus semangat dan semakin bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Dia.
breaking news into CNN on the global trade war. President Trump just tweeted out saying he will It's kind of a thing to. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara-saudara, berdirilah teguh, jangan biarkan sesuatu mengubahmu, berikanlah dirimu sepenuhnya kepada pekerjaan Tuhan. Kamu tahu bahwa pekerjaanmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Happy Easter Sunday and God bless you. Shalom untuk seluruh jemaat FGF Cirebon, selamat Paskah. Kami dari tim Women Ministry mau mengundang seluruh jemaat, khususnya untuk wanita di FGF Cirebon ini, untuk bisa hadir di kegiatan Women pada tanggal 23 April, hari Rabu di tempat ini, tepatnya di ruang Beacon Next Gen, jam 6:30 malam. Kami mengundang semuanya untuk bisa hadir, dan spesialnya hari tanggal 23 ini akan dilayani oleh Cijes sebagai pembicara. Nah, Cijes boleh nggak kasih spoiler dikit kira-kira tema apa dan apa yang akan kita bahas biar teman-teman di sini semua tahu? Ya, tema kita untuk Rabu ini adalah How to Bloom Amidst Brokenness. Jadi kita akan bahas 4 kelemahan wanita, tapi justru jika kita dalam Tuhan sebenarnya itu akan jadi kekuatan yang luar biasa. Para wanita, ayo kita support ministry ini, kita bisa saling membangun, saling sharing, saling membantu satu sama lain. Dan ini juga diperuntukkan bukan hanya untuk keluarga muda ya, jadi yang single, yang sudah berkeluarga maupun senior juga welcome banget. Ditunggu kehadirannya semua, thank you. Call
Ya, beri tepuk tangan yang meriah buat anak-anak remaja kita. Jadi pengen 17 lagi nih saya. Mari kita berdoa. Saya undang saudara berdiri biar berdoanya semangat. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan melihat generasi muda yang Kau bangkitkan di gereja ini. Kami bersyukur Tuhan, lebih dari 2000 tahun yang lalu Kau mengutus anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, untuk datang ke dunia untuk sebuah misi Tuhan. Untuk sebuah misi penebusan yang Kau sudah genapi Tuhan. Dan hari ini kami boleh merayakan kemenangan itu Tuhan. Sehingga kami boleh berkata, hai maut, di manakah semangat-Mu hari ini? Kami boleh dibebaskan dari segala kutuk dan dosa Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur buat perayaan ini Tuhan. Kami bersyukur buat jemaat ini Tuhan. Kami bersyukur buat lawatan-Mu Tuhan. Supaya nanti Kau menyelesaikan misi-Mu Tuhan. Biarkan kami tetap memiliki hati misi Tuhan. Hati yang boleh menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana Tuhan. Biarkan Tuhan Kau menjamah hati kami terlebih dahulu Tuhan. Untuk kami boleh melihat ladang yang sedang menguning Tuhan. Untuk makin banyak terjangkau orang-orang di luar sana untuk boleh mengenal nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Bapak kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Mengenalkan syafaat kami Tuhan untuk para pembesar negeri ini Tuhan. Karena firman-Mu berkata hati raja seperti batang air di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya ketika doa orang-orang percaya dinaikkan atas negeri ini Tuhan, maka Engkau akan melawat negeri ini. Engkau akan memulihkan negeri ini Tuhan. Engkau akan membawa banyak jiwa mengenal nama-Mu yang kudus Tuhan. Kami tahu di luar Engkau kami gak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Tapi kami tahu dengan urapan Roh Kudus, Engkau sanggup Tuhan melawat negeri ini. Engkau sanggup membebaskan orang-orang yang terhilang. Engkau sanggup mengubahkan hati banyak pembesar negeri ini Tuhan. Bapak, mari Engkau lawat negeri ini Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang sudah Engkau kerjakan atas negeri ini. Kami mau naikkan kata-kata positif atas negeri ini. Kami mau berkata, ya Abah ya Bapa, lawat negeri ini Tuhan. Bapak, kami juga bersyukur buat jemaat-Mu yang sudah Kau datangkan pada hari ini, pada minggu ini Tuhan. Untuk mereka boleh beribadah bersama-sama. Kami bersyukur untuk Mami Eva Tuhan yang kami lihat sudah hadir di tempat ini. Kami bersyukur untuk kesembuhannya Tuhan. Terus Kau melanjutkan karyanya Tuhan dalam hidupnya. Supaya dia makin hari makin boleh mengenal Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu Tuhan, karena salib-Mu Tuhan Yesus, kami boleh mendapatkan hidup yang baru. Kau menebus dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami boleh hidup. Kami mau hidup bersama Engkau. Engkau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, berikan
Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih bekerja sampai dengan hari ini ya Bapa. Engkau adalah pribadi yang tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang dengan hati yang terbuka. Kami datang untuk menerima anugerah Tuhan, untuk menerima pencurahan kuasa-Mu di tempat ini ya Bapa. Untuk mengalami mujizat-Mu Tuhan di tempat ini. Mari jemaat Tuhan pagi hari ini arahkan wajah-Mu, arahkan pandangan-Mu kepada Yesus. Dia yang memulai iman-Mu dan yang akan menyempurnakan iman-Mu. Kalau engkau butuh pertolongannya pagi hari ini, arahkan pandangan-Mu kepada Dia. Dia sanggup melakukan mujizatnya, Dia sanggup menolong engkau, Dia sanggup menyembuhkan engkau, Dia sanggup melepaskan engkau dari segala jerat, dari segala keterikatan. Biarlah di minggu Paskah ini kita merayakan kebangkitan Tuhan, kuasa yang sama yang membangkitkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita saat ini. Mari Tuhan, Kau lihat satu persatu jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Apapun yang mereka perlukan, apapun mereka yang doakan, pergumulkan sampai detik ini Tuhan. Engkau sendiri yang bicara dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami mau menerima pemulihan yang dari Tuhan. Kami mau menerima kemenangan yang dari Tuhan. Dan terlebih dari itu Tuhan, kami mau terima damai sejahtera-Mu Tuhan di tempat ini. Sukacita-Mu Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa. Terima kasih buat karya terbesar yang Kau lakukan 2000 tahun yang lalu Tuhan. Sehingga kami bisa punya akses Tuhan hari ini. Untuk datang kepadamu, untuk menghadap tahta kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau duduk diam Tuhan. Menerima tuntunan-Mu, firman-Mu yang berkuasa mengubahkan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat Paskah teman-teman IFGF Cirebon. Mungkin bisa kasih salam kiri kanan Anda. Ya, senang sekali bisa kembali melayani di tempat ini, teman-teman semua. Ya, terakhir saya datang itu bulan Februari dan saya juga melihat ada satu antusiasme, ada satu kegairahan yang baru di tempat ini. Saya percaya Tuhan sedang bekerja melawat kita semua, amin. Hari ini kita merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan. Satu tonggak penting, satu fondasi dalam kekristenan. Karena firman Tuhan katakan kalau Tuhan sampai gak bangkit, percuma iman kita, percuma kita berkumpul di tempat ini, sia-sialah dikatakan oleh Paulus. Tetapi bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang bangkit, amin. Saya ingin bacakan dari kisah kebangkitan dari Yohanes 20. Kita akan belajar dari 3 pribadi hari ini, apa yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita. Saya kasih judul sharing firman saya pagi hari ini, Jesus sees you. Tuhan melihat setiap kita. Ya. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus. Sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu. Tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung.
Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Dan dia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Pertanyaan yang sama. "Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Berbicara Tuhan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, ada satu kisah menarik. Ada satu keluarga, suami istri mengajak mertuanya pergi ke Holy Land. Jalan-jalan ke Israel. Ketika perjalanan di sana, karena memang mertuanya sudah lanjut usianya dan ternyata Tuhan panggil dia di Holy Land. Dia meninggal di Tanah Suci. Kemudian ketika dia ingin menguruskan penguburannya, dia datang ke departemen pemerintahan di sana dan ditawarkan ada dua opsi. Yang pertama adalah, kalau Bapak mau menguburkan mertua Bapak di Holy Land, tempat yang sangat-sangat kudus, yang sangat suci ini, kami akan berikan sebuah harga khusus. Secara hitungan paling sekitar 5 juta. Tapi kalau Bapak mau bawa kembali pulang ke Indonesia, itu butuh kurang lebih 100 juta. Setelah itu Bapak ini berpikir, enggak, saya mau bawa aja ke Indonesia, pulang ke Indonesia. Tolong pikirin lagi Pak, itu 100 juta. Kalau dikuburkan di sini cuma 5 juta. Dan ini tempat suci Pak. Tempat yang didambakan oleh orang-orang percaya. Tapi dia berkata ini bapaknya, "Iya sih tempat suci. Tapi saya dengar 2000 tahun yang lalu katanya ada seorang dikuburkan di hari Jumat. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Jadi saya mau pastikan mertua saya dikuburkan di Indonesia saja supaya dia tidak mengalami kebangkitan." Bukan orang Cirebon ya yang berangkat ke sana. Iya, peristiwa kebangkitan adalah sebuah peristiwa yang kita yakini terjadi. Sebab kata firman Tuhan dikatakan bahwa kalau kita nggak percaya dengan kebangkitan Tuhan, itu artinya sia-sia iman kita. Percuma kita berkumpul hari ini di sini kalau kita nggak mempercayai satu tonggak, satu dasar dari sebuah kekristenan. Bahwa kebangkitan itu sungguh-sungguh nyata, sungguh-sungguh terjadi. Dan dari tadi kisah yang kita baca tadi itu menceritakan bagaimana pengalaman murid-murid melihat bahwa kubur itu kosong. Yesus dibangkitkan. Dan Anda harus mengerti bahwa kebangkitan ini menunjukkan sebuah proses, sebuah karya yang agung, karya yang besar, karya yang luar biasa. Kita mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi, masalah utama yang terjadi di muka bumi ini karena dosa. Apapun itu, ketidakadilan, hal-hal yang terjadi, sakit, penyakit, apapun. Sebenarnya kalau mau ditelusuri, dasarnya semuanya terjadi karena akibat dosa. Dan Tuhan sudah melakukan bagiannya. Dia mengatakan tetelestai, it is finished, sudah selesai. Artinya dia sudah menebus, dia sudah membayar lunas hutang dosa tersebut. Dia sudah menjalani seluruh hukuman yang sepenuhnya, yang tadinya harusnya kita alami, Tuhan sudah jalani semuanya, sudah secara penuh, secara komplit. Tuhan lakukan semuanya itu dan dia memberikan kemenangan
bagi orang-orang yang percaya. Dan di saat itu Tuhan sebetulnya sedang ingin melaunching kerajaannya di muka bumi ini. Apa yang dia lakukan adalah sebuah tonggak, sebuah awal yang ajaib, yang luar biasa. Dan di saat itu dia ingin melaunching kerajaannya. Dan kalau kita berpikir tentang kerajaan surga, itu begitu banyak hal yang harus dikerjakan untuk kerajaan ini bisa berdiri di muka bumi. Ada hal-hal yang sistem yang harus dirubah, ada ketidakadilan yang harus diperangi. Ada begitu banyak culture, budaya yang diubahkan. Ada begitu banyak perkara-perkara besar yang harus dilakukan untuk kerajaan surga bisa ada di muka bumi. Tetapi kalau kita lihat kisah tadi, apa yang dilakukan Tuhan itu sesuatu yang menurut akal manusia tuh, aduh kok Tuhan ngurusin yang kecil-kecil, yang remeh-remeh begitu ya. Kalau seandainya saya jadi Tuhan begitu ya. Ketika saya bangkit, yang pertama saya lakukan adalah saya akan datangi Pontius Pilatus. Do you remember me? Ingat saya? Saya mungkin datang ke Imam Besar Kayafas. Saya mungkin datang ke Raja Herodes. Atau saya akan pergi ke Kolosium. Di mana di situ berkumpul massa yang besar dan saya bisa menyatakan kebangkitan saya. Tetapi ternyata apa yang dilakukan Tuhan pertama kali ketika dia bangkit, dia menemui hanya seorang wanita, teman-teman. Yang bernama Maria, Maria Magdalena. Kita tahu latar belakang kehidupan Maria Magdalena. Maria Magdalena pernah dirasuki oleh 7 setan. Dan Tuhan Yesus yang melepaskan dia dari ikatan ke-7 setan tersebut. Dan saya percaya setiap perjumpaan dengan Yesus itu pasti mengubahkan hidup seseorang. Orang yang berjumpa dengan Yesus tidak akan pernah sama lagi. Dia akan mengalami satu pembaharuan dalam kehidupannya yang seperti dialami oleh Maria Magdalena. Sehingga dia menjadikan Yesus itu segalanya dalam kehidupannya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata orang yang begitu dikagumi, begitu dicintai, begitu besar perannya dalam kehidupan Maria ternyata mati. Dan dia datang pada hari itu ke kubur untuk meminyaki, untuk memberikan rempah-rempah kepada mayat Yesus. Itu yang dilakukan Maria sebetulnya. Tetapi kita melihat bahwa ada satu prinsip yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Dikatakan next di slide berikutnya, dikatakan Jesus doesn't go big, he goes small. He doesn't go public, he goes private. Itu yang dilakukan Yesus, teman-teman. Dia enggak melakukan sesuatu yang besar. Tapi dia melakukan perkara kecil. Dia menjumpai Maria yang dalam kondisi, saya percaya Maria saat itu adalah kondisinya broken hearted. Dia stuck, dia enggak tahu harus melakukan apa ketika orang yang begitu dikasihinya, begitu dikaguminya mati. Dia pasti hancur hatinya. Nah di sini kita mau belajar dari 3 pribadi, saya mau sampaikan hari ini ada tiga pribadi yang dijumpai oleh Yesus sebelum dia benar-benar mengubahkan dunia ini. Ada satu prinsip yang sepanjang khotbah ini saya akan bagikan buat teman-teman semua. Di next slide dikatakan seperti ini. Tuhan datang itu He sees you, He knows you, He loves you, He will restore you if you'll respond. Tuhan tuh melihat kita, dia kenal siapa kita, dia mengasihi kita dan dia ingin merestor kita, dia ingin memulihkan setiap kita. Itulah makna Paskah. Asal kita mau respon dengan Tuhan. Saya kasih judul Jesus sees you. Teman-teman di sini yang punya anak, yang masih kecil-kecil tentu anak-anak itu butuh sekali kebutuhan mereka, salah satunya adalah ingin terlihat oleh orang tua mereka, oleh papa mereka khususnya. Ya, ketika anak-anak saya kecil mereka melakukan segala sesuatu, mereka akan panggil saya, "Papa, ini aku lagi buat ini." Ketika dia mungkin sekolah juga, ketika olahraga pertandingan, dia tuh senangnya minta ampun kalau papanya hadir. Kalau papanya melihat.
Itu salah satu kebutuhan setiap kita ingin terlihat. Apalagi oleh orang yang kita hormati, orang yang kita kasihi. Dan saya percaya apa yang Tuhan lakukan adalah ingin dia melihat kita. Nah kalau kita balik ke kisah Maria dikatakan bahwa dia begitu hancur hatinya, dia stuck. Bagaimana saya tahu bahwa dia hancur, dia menangis sementara muridnya masuk, ada Petrus, ada Yohanes masuk ke kubur, kemudian setelah itu mereka pergi. Tetapi Maria tuh tetap terdiam, linjering dikatakan terdiam, terpaku di kuburan. Akhirnya dia masuk dan dia melihat penampakan ada 2 malaikat. Sebetulnya pada saat itu juga Yesus hadir di sana. Teman-teman pernah ngalamin gak dalam kehidupan kita ketika kita lagi stuck, benar-benar kita lagi hancur hatinya, kadang-kadang ada hal-hal yang gak bisa kita perhatikan lagi. Ada hal-hal yang terlewatkan karena kita begitu fokus dengan diri kita mengalami kehancuran. Ya. Saya dalam bulan-bulan terakhir ini seringkali pelayanan yang paling sering sekarang dilakukan di Bandung adalah pelayanan kedukaan. Bulan April ini udah 3, bulan Maret sebelumnya ada 4 kedukaan seperti itu. Saya pernah melayani seorang ibu kehilangan anaknya. Ya. Dia usia mungkin sudah 70-an, anaknya 40-an, dipanggil Tuhan. 2 tahun sebelumnya anaknya yang besar juga sama, mengalami hal yang sama, dua-duanya serangan jantung. Bisa bayangkan hancurnya hati seorang ibu. Kehilangan 2 anak yang dikasihnya dalam hanya kurun waktu 2 tahun. Saya percaya saat itu dia udah nggak bisa berpikir lagi. Dia benar-benar ngalamin kehancuran, hatinya hancur, dia hanya bisa nangis. Kenapa pelayanan kedukaannya jadi panjang? Karena dia belum rela anaknya dikuburkan. Biasanya 3 hari, ini 5 hari, 6 hari, dia perpanjang terus, dia belum rela anaknya meninggal. Hancur hatinya sehingga dia nggak bisa melihat gimana dengan kehidupannya di masa yang akan datang. Itu yang sering kali dialami dan itu juga hal yang dialami oleh Maria. Tetapi bersyukur yang dilakukan Tuhan. Ketika Maria nggak mengenalinya, Tuhan manggil namanya. Maria. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Bapak namanya siapa? Thomas. Oh nanti ada kisah Thomas. Gimana rasanya Pak Thomas kalau dipanggil Tuhan dengan nama? Sesuatu yang luar biasa. Kalau Tuhan manggil nama kita dengan nama pribadi kita. Karena saya percaya bahwa setiap kita diciptakan Tuhan, we were made by God to hear the voice of God. Teman-teman bisa baca Yohanes 10 dikatakan. Domba-dombaku mendengar suaraku, mengenal suaraku. Dan aku memanggil domba-dombaku dengan nama-namanya. Dengan namanya masing-masing dikatakan di Yohanes 10. Setiap kita diciptakan untuk bisa mendengar suara Tuhan. Dia memanggil setiap kita dengan nama. Secara personal, secara private, secara pribadi. Aku berdoa hari ini Tuhan kalau ada orang-orang, ada pribadi-pribadi di tempat ini yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Engkau menyebut nama mereka satu persatu di dalam nama Yesus. Dia Tuhan yang kenal setiap kita secara pribadi. Dia panggil nama kita. Dia panggil nama kita masing-masing. Dan kalau ada di tempat ini yang mengalami seperti yang Maria alami, hancur hati, mengalami trauma, mengalami kehilangan besar dalam kehidupannya. Ada kabar baik buat kita semua hari ini. Bahwa dikatakan Jesus meets Mary in her pain. Tuhan menjumpai Maria di tengah rasa sakitnya. Saya percaya Tuhan melihat kita. Yang tadi saya katakan, He knows you, He loves you, He want to restore you, He will restore you. Kalau kita respon kepada Dia. Teman-teman ingat tentang kisah bagaimana Yesus menjumpai seorang wanita yang di pinggir sumur. Kita seringkali berpikir dalam kisah itu wanita ini yang dikatakan ketika Yesus katakan, panggil suamimu. Aku gak punya suami. Yesus katakan benar apa yang kamu katakan. Kamu pernah punya 5 suami, hari ini yang tinggal bersamamu juga bukan suamimu.
Kita mungkin seringkali berpikir Tuhan sedang mengungkapkan dosa dari wanita ini. Tetapi kita harus mengerti di zaman itu, wanita adalah kaum yang termarginalkan, yang terpinggirkan, gak punya hak. Wanita gak bisa kawin 5 kali seenaknya, kawin cerai seperti itu. Kalau dia sampai 5 kali kawin, artinya dia sudah di-rejected selama 5 kali. Dia sudah mistreated, dia sudah mengalami pain yang begitu besar dalam hidupnya sebetulnya. Karena di zaman itu gak bisa wanita untuk memutuskan bercerai, gak bisa. Pasti dia mengalami hal-hal kesakitan yang besar dalam hidupnya. Jadi ketika Tuhan menjumpai dia bukan sedang mengekspos dosanya. Seringkali kita berpikir, waduh ini wanita bejat banget. Ada pria yang di rumahnya juga bukan suaminya. Ya itu kemungkinan mungkin saudaranya, mungkin pamannya atau yang lain. Kenapa kita selalu berpikir seperti itu? Karena di konsep budaya itu. Seringkali kita salah menafsirkan. Tuhan sebetulnya sedang mengidentifikasikan rasa sakit dari wanita itu. Dia ingin memulihkan keadaannya. Dia melihat ke dalam hati wanita tersebut. Dia tahu apa yang dialami wanita itu sangat menyakitkan. Dan dia ingin restore. Dia ingin pulihkan keadaan wanita tersebut. Dan yang menarik, ketika Yesus ketemu dengan Maria ketemu dengan Yesus, dia panggil namanya, dia pulihkan keadaannya. Apa yang dilakukan Yesus? Dia menyuruh Maria untuk mengabarkan kabar kebangkitan itu kepada saudara-saudara yang lain. Artinya yang dilakukan Tuhan, Jesus not just restoring Mary, He is dignifying her. Tuhan gak hanya sekedar memulihkan keadaan Maria, tapi dia mengangkat Maria. Satu pribadi yang pertama yang memberitakan tentang kebangkitan Yesus bukanlah seorang pria, bukan seorang nabi, bukan seorang imam, bukan seorang pengkhotbah, tapi seorang wanita sederhana yang dipakai Tuhan. Ibu-ibu di tempat ini, jangan pernah berkecil hati. Anda bisa dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan bisa pakai. Dia melihat apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Jadi saya mau katakan Jesus sees your pain. Tuhan melihat rasa sakit kita. Dan saya percaya ketika kita mengalami hal-hal kehilangan, trauma, kebingungan yang mendalam dalam kehidupan setiap kita. Mungkin kita ada dalam kondisi seperti Maria. Di hari Jumat dia mengalami satu trauma besar. Orang yang begitu dikasihi, orang yang begitu berperan besar dalam kehidupannya harus mengalami penyiksaan yang begitu dahsyat dan harus meninggal dunia. It is Friday, but Sunday will coming. Kalau engkau bertahan, akan datang hari Minggu dalam kehidupanmu. Akan datang kebangkitan itu dalam kehidupan setiap kita, amin. Dan yang menarik, Paskah selalu berbicara tentang suffering. Dan inilah yang membedakan kita dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Mereka ada nabi, mereka ada imam, mereka ada yang lain. Tetapi mereka nggak punya yang namanya suffering savior. Juru selamat yang menderita. Selain kasih karunia, satu hal yang membedakan kekristenan dari yang lain, kita punya juru selamat yang menderita. Juru selamat yang Tuhan sendiri datang menjadi sama dengan manusia dan mengalami penderitaan yang begitu besar. Artinya ketika kita mengalami penderitaan, kita datang kepada Tuhan, dia mengerti apa artinya kita dikhianati, dia mengerti apa artinya diadili dengan satu ketidakadilan. Karena di zaman itu tidak boleh orang melakukan pengadilan di malam hari. Dan Yesus diadili di malam hari. Dia mengalami ketidakadilan demi ketidakadilan. Dia dipukul, dia dicambuk, dia disiksa sedemikian rupa. Dia mengerti setiap penderitaan kita. Itulah yang membedakan. Juru selamat kita adalah a suffering savior. Juru selamat yang mengerti penderitaan setiap kita. He sees your pain. He knows you. He loves you. He will restore you. If you'll respond. Jika kita meresponi panggilan Tuhan di hari Paskah ini, dia ingin memulihkan setiap kita yang mengalami rasa sakit dalam kehidupan setiap kita. Pribadi kedua yang ingin saya bagikan pada hari ini, tadi saya sudah panggil namanya, Thomas.
Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Teman-teman bisa senggol kiri kanannya, damai sejahtera bagi kamu. Yang sebelahnya boleh jawab, bagi kamu juga. Amin. Ini Tuhan Yesus lakukan berulang-ulang nih, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tetapi di sana Thomas nggak hadir dan sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka dan berkata terimalah Roh Kudus. Tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ya kita nggak tahu kenapa Thomas nggak ada di tempat itu. Mungkin Tuhan sudah WhatsApp dia tapi dia mungkin belum sempat baca jadi dia nggak tahu bahwa Tuhan akan hadir. Jadi dia miss ibadah pertama dari persekutuan Tuhan Yesus yang pertama kali, dia miss. Ya. Kalau istilah sekarang, Thomas tuh lagi ghosting, ya. Tiba-tiba dia menghilang. Tapi puji Tuhan, ternyata ketika Thomas ghosting Tuhan, tapi Tuhan gak ghosting kalian. Thomas gak di ghosting sama Tuhan. Karena kemudian, beberapa hari kemudian, Tuhan datang. Ketika itu, maka kata-kata murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan, tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Sebelum aku melihat, unless dikatakan. Ada berapa unless dalam kehidupan Anda yang sering Anda katakan sama Tuhan? Tuhan, kalau Engkau sembuhkan penyakitku, aku akan melayani Engkau. Tuhan, sebelum aku melihat keluarga aku dipulihkan, sebelum aku melihat usahaku dipulihkan, unless demi unless kita katakan sama Tuhan, kita nggak akan percaya. Seringkali ada Thomas di dalam kehidupan setiap kita, amin. Keraguan-raguan dalam kehidupan kita. Apakah kita bisa sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi kemudian 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ngomong lagi sama sebelahnya, damai sejahtera bagi kamu. Bagi kamu juga. Ya. Nah di sini ada satu hal, dari tadi Tuhan tuh datang ke ruangan yang pintu-pintunya terkunci. Tapi dia bisa membuka semuanya itu. Saya berdoa hari ini kalau ada hal-hal yang Anda masih simpan, kunci hati Anda masih tertutup rapat. Saya berdoa Tuhan bukakan hari ini. Ada hal yang sementara ini kau simpan tertutup begitu gak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. He sees you, He loves you, He knows you. He will restore you. Dia membuka pintu-pintu yang terkunci dalam kehidupan setiap kita. Amin. Dan kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan kau tidak percaya lagi. Stop doubting, melainkan percayalah. Dan Thomas merespon, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Dan Tuhan di sini sedang memulihkan Thomas dari rasa keraguan-raguannya. Seringkali kita sebagai manusia terus terang, sebagai pendeta sekalipun saya banyak mengalami keraguan dalam kehidupan saya. Banyak hal yang saya selalu berkata gimana kalau seandainya, gimana kalau ini yang terjadi, gimana kalau ini ternyata berkelanjutan, gimana kalau ini terus-terusan semakin kondisinya nggak semakin baik. Kadang-kadang saya berpikir,
Keraguan, hal-hal yang membuat kita nggak yakin itu sesuatu yang di luar kendali kita. Ada yang terjadi di luar sana yang menyebabkan kita, aduh kenapa kondisi ini terjadi? Kenapa kondisi yang seperti ini Tuhan izinkan terjadi? Sehingga ketika kita mau melangkah kita mulai ragu, kita mulai merasa bimbang gitu. Bener nggak ya? Jangan-jangan begitu ya. Orang seringkali begitu kan ngomongnya jangan-jangan begitu ya. Selalu penuh dengan keraguan, apalagi kita hidup di satu zaman di mana kita mendengar begitu ya. Ada orang-orang Kristen yang ternyata juga kelakuannya nggak beda sama orang dunia. Ada banyak hal yang terjadi gitu ya di luar sana. Sehingga membuat kita ragu. Tetapi setiap kali saya ragu teman-teman. Yang saya lakukan adalah saya selalu kembali kepada fondasi kekristenan saya. Yaitu salib yang berdarah-darah dan kubur kosong. Saya selalu kembali ketika saya ragu, masih banyak keraguan. Saya nggak bisa ceritakan di tempat ini. Nanti kalian, aduh kok pendetanya banyak keraguan. Tapi saya selalu harus kembali kepada dasar dari kekristenan bukan ditentukan oleh moralitas dari orang-orang yang ada di gereja. Bukan ditentukan oleh behavior, sikap, tindakan, tingkah laku orang-orang Kristen sama sekali. Itu bukan yang menentukan. Tetapi foundation, dasar dari kekristenan kita adalah salib yang berdarah-darah dan kubur kosong. Selalu kembali ke sana. Selalu melihat karya Kristus di atas kayu salib. Karena kita nggak akan pernah bisa memungkiri kalau kita belajar sejarah gereja. Kenapa kekristenan sampai hari ini masih ada. Walaupun ditempa dengan segala macam krisis, ditempa dengan segala macam. Kalau lihat sejarah kekristenan selama 2000 tahun yang lalu kita melihat ada campur tangan Tuhan di sana. Sehingga hari ini kekristenan masih ada dan terus berkembang. Secara sejarah, kalau dilihat ada begitu banyak kekuatan yang ingin menghancurkan kekristenan. Kalau balik lagi ke fondasinya, kebangkitan Kristus, salib itu. Kalau kita selalu kembali ke sana, kita nggak pernah bisa memungkiri bahwa itu sesuatu yang pasti terjadi. Kalau itu nggak terjadi, kekristenan nggak akan ada hari ini. Guarantee. Tetapi karena itu terjadi, kuasa itu sungguh nyata, kebangkitan itu nyata. Maka kekristenan sampai hari ini masih ada. Bisa menjawab segala keraguan kita. Dalam kehidupan kita yang pasti akan ada dalam hidup setiap kita. Kita pernah mengalami yang namanya keraguan. Kita pernah mengalami Thomas. Tapi biarlah setiap kita. Ketika Tuhan melihat keraguan kita. Take your doubts to the wounds of Jesus. Because He sees you, He loves you, He will restore you. Bawa kembali ke lukanya Yesus, ke pengorbanan Yesus yang real dalam kehidupan setiap kita. Itulah cara Yesus mengembalikan kepercayaan Thomas. Kalau seandainya saya jadi Yesus, kalau saya punya murid, punya salah satu pengikut yang ragu-ragu dengan saya, mungkin saya nggak akan pakai dia untuk bangun kerajaan saya. Tetapi kabar baiknya ternyata kerajaan surga dibangun dari orang-orang yang penuh keraguan. Dan kita tahu bahwa Thomas menginjil ke India. Ada jutaan orang yang diselamatkan karena pelayanan Thomas di India. Dia bisa dipulihkan sama Tuhan. Ketika dia mencucukkan jarinya ke lambungnya Tuhan, dia bisa berkata, Engkaulah Allahku dan Tuhanku. Itu adalah pernyataan iman dari orang yang yakin bahwa dia sungguh Allahku, dia Tuhanku. Tidak ada keraguan sama sekali. Bukan suara dari orang yang penuh keraguan. Tetapi orang yang dipulihkan sama Tuhan. Yang sudah mengalami satu tingkat di mana Tuhan bisa memulihkan keadaannya sehingga dia bisa bangkit dari segala keraguannya. Sehingga dia punya keyakinan bahwa dialah Tuhanku dan Allahku. Dan Thomas dipakai Tuhan, luar biasa. Keraguan adalah sesuatu hal yang wajar dalam kehidupan setiap kita. Ketika engkau meragukan masa depanmu, ketika engkau mulai was-was, jangan-jangan datang sama Tuhan. Dia adalah pribadi yang mengerti pain-nya kita, tapi dia juga welcome your doubt. Keraguanmu, engkau bisa tanya sama Tuhan.
Menjadi orang percaya bukan berarti nggak ada pertanyaan dalam kehidupan kita. Banyak hal yang kita bisa tanyakan kepada Tuhan. Banyak hal yang terjadi dan kita nggak tahu jawabannya apa. Di pelayanan penghiburan saya selalu katakan, saya nggak berdiri di sini jujur, saya nggak tahu jawabannya. Kenapa orang ini dipanggil, kenapa anak ini harus meninggalkan ibunya. Yang sebelumnya 2 tahun sebelumnya udah diambil cicinya, sekarang adiknya yang pria. Dia punya anak tinggal 1 sekarang anaknya. Saya nggak punya jawaban. Ya. Kenapa itu terjadi? Seorang ibu harus kehilangan 2 anak dalam kurun waktu hanya 2 tahun. Anak-anak yang sudah dewasa, yang sudah punya cucu, memberikan keluarga. Tapi yang saya tahu pasti, bahwa Tuhan melihat kita. Dia tahu siapa kita. Dia mengasihi kita dan dia ingin restore kita. Apapun yang terjadi dalam musim kehidupan kita. Ketika kita ada di hari Jumat mengalami kebingungan demi kebingungan. Apa yang akan terjadi? Terus bertahan teman-teman. Sunday will come. Resurrection will come in your life. Kebangkitan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Bagian akhir dari khotbah ini. Tentang Jesus sees your failure. Kita bicara tentang Petrus, murid yang paling vokal dari Tuhan. Dia yang berani bicara, dia yang mengatakan, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi dia juga yang menyangkal Tuhan 3 kali. Dia bisa berkata di hadapan Tuhan, sekalipun yang lain meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dia bukan hanya meninggalkan Tuhan, dia menyangkal Tuhan. Dia menyangkal bukan hanya 1 kali, 2 kali, tetapi 3 kali. Tuhan sudah menubuatkan, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Tapi bersyukur, Tuhan datang memulihkan keadaan Petrus. Dia datang tidak untuk mempermalukan Petrus, tapi dia ingin memulihkan keadaannya. Bagaimana cara Tuhan memulihkan Petrus? Kita lihat ayat-ayatnya dari Yohanes 21, mulai dari ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Padahal panggilan mereka adalah menjala manusia. Tuhan katakan pergi dan jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan. Tetapi Petrus setelah dia gagal, setelah dia merasa nggak layak, merasa disqualified, dia kembali kepada kehidupan yang lama. Yuk kita nangkep ikan aja, balik ke kehidupan yang lama. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Karena Petrus adalah seorang leader, orang bisa mendengar suara dia dan ikut dengan dia. Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ini hal yang pernah terjadi. Ketika itu terjadi ada seorang murid yang menyadari, Yohanes di sini. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, bro itu Tuhan. Ya. Dia ngomong itu. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Dan yang menarik di ayat 9 ada sebuah detil. Ketika mereka tiba di darat mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Menarik di sini. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan besar 153 ekor banyaknya. Mereka hitung ya teman-teman ikannya. Saya rasa Petrus yang menghitung 153 ekor. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Yang menarik di sini ada satu detil yang kadang-kadang kita lewatkan. Di sana Tuhan sudah ada perapian arang, ada api arang dan di atasnya ikan dan roti. Anda ingat beberapa chapter sebelumnya ketika Petrus menyangkal Yesus itu juga ketika ada api arang. Disitulah kalau kita balik ke neuroscience,
Kita punya 5 macam indera. Ada indera penciuman, ada indera pendengaran, indera untuk melihat, indera perasa. Tapi menurut neuroscience yang paling mengingatkan kepada ke memori kita adalah penciuman kita. Ya, teman-teman pernah masuk ke satu rumah, mungkin dia mencium, aduh ini. Jadi diingatkan ketika ini baunya kayak rumah oma begitu ya. Itu penciuman tuh berkoneksi yang paling cepat dengan memori kita. Ya. Mungkin di sini juga mencium parfum, oh ini mirip kayak mantan gitu, langsung marah gitu ya. Karena diingatkan begitu ya, memori indera penciuman itu sangat-sangat lekat dengan memori kita. Dan di sini juga ketika Yesus sampai dia melihat ada api arang itu memorinya tuh kayak diputar kembali ketika dia menyangkal Yesus 3 kali. Ini sebenarnya cara Yesus untuk memulihkan Petrus. Ya, ketika kita lanjut lagi baca ayat berikutnya, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Come to our table, come to my table. Kalau di Bandung tema khotbah kita, tema Paskah adalah come to my table, come to the table. Ya. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Anda tadi ingat, Petrus menyangkal Tuhan 3 kali, Tuhan menampakkan diri untuk ketiga kalinya. Di penampakan yang pertama, dia menampakkan diri kepada Maria, kemudian dia menghampiri datang kepada murid-muridnya 2 kali. Dan di sinilah dia menampakkan kepada murid-muridnya untuk yang ketiga kalinya dikatakan. Dan kemudian setelah makan yang dilakukan Yesus adalah bertanya, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sebenarnya di sini saya yakin Petrus pasti bingung. Dia nggak punya clue, nggak punya apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Tuhan saat bertanya itu. Konsep gembalakanlah domba-dombaku juga dia nggak akan mengerti hal itu. Yesus sebenarnya sedang mengambil dari Yehezkiel 34 kalau teman-teman nanti baca. Di Yehezkiel 34 di mana Tuhan mengatakan bahwa ada gembala-gembala Israel yang hanya menggembalakan dirinya. Yang hanya melakukan untuk kepentingan dirinya, dombanya nggak diurus, nggak dirawat, nggak disembuhkan, nggak dicari. Tapi mereka hanya menggemukkan dirinya sendiri. Sehingga Tuhan marah dan mendiskualifikasi mereka. Dan dikatakan, aku sendiri yang akan menggembalakan kawananku. Aku sendiri yang akan datang untuk menyembuhkan domba-dombaku, mencari domba-dombaku. Itu dari Yehezkiel 34 sebetulnya yang diungkapkan. Petrus pasti nggak ngerti di sana konsepnya apa itu. Kemudian kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Di sini sebenarnya Yesus bukan mau mempermalukan Petrus. Dia tahu Petrus merasa dirinya gagal, merasa dirinya nggak layak. Tetapi Yesus ingin memulihkan keadaannya dengan Petrus menyatakan secara 3 kali. Satu pernyataan, aku mengasihi engkau Tuhan, aku mengasihi engkau Tuhan, aku mengasihi engkau Tuhan. Dan 3 pernyataan itu yang akan dia ingat seumur hidup dia. Setelah dia menyangkal 3 kali, Tuhan pulihkan dengan sebuah pernyataan bahwa aku mengasihi engkau Tuhan. Sebanyak 3 kali. Dan itu yang akan diingat oleh Petrus seumur hidupnya. Dia akan dipulihkan oleh Tuhan, dia akan membangun gereja Tuhan. Dia dipakai sebagai batu pertama dari pembangunan gereja Tuhan. Dan saya mau katakan, there is no moving forward until you deal with your past. Kita nggak bisa maju ke depan kalau kita nggak selesaiin hal-hal yang terus menggantung, yang terus membebani kita di masa lalu kita. Tuhan ingin pulihkan keadaan Petrus karena dia mau pakai Petrus. Sebenarnya bagian Petrus ini bisa jadi satu bagian khotbah untuk kita bisa menemukan identitas kita dan panggilan kita di dalam Tuhan. Tapi panjang, kalau saya lanjut nanti kita pulang jam 1 dari sini.
Ya, tentu teman-teman gak mau karena sudah lapar. There is no moving forward until you deal with your past. Petrus harus deal dengan pastnya dia. Tuhan tidak ingin mempermalukan dia. Tapi dia ingin memulihkan keadaan Petrus. Mungkin teman-teman di sini ada yang gak mengalami seperti Maria yang hancur hatinya. Mungkin di sini juga gak ada Thomas-Thomas yang ragu-ragu dengan Tuhan. Semuanya percaya. Tapi mungkin ada di tengah-tengah kita yang hari ini menyesali kehidupan kita karena kita sudah gagal. Karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Karena kita merasa ada tuduhan demi tuduhan dalam kehidupan setiap kita. Hari ini Tuhan mau katakan, Tuhan melihat engkau. Dia kenal namamu secara pribadi. Dia mengasihi engkau dan dia ingin memulihkan keadaanmu. Ketika engkau respon, Tuhan ingin memulihkan keadaan. Paskah berbicara Tuhan, satu pribadi yang agung yang besar menjadi sama dengan kita. Menderita, menebus, membayar segala dosa kita, bangkit mengalahkan maut. Tetapi dia, ketika dia sudah bangkit, yang dia lakukan pertama kali adalah memulihkan, restore kehidupan orang-orang sederhana. Yang tadi saya katakan, Tuhan gak mulai dengan sesuatu yang besar. Tuhan mulai dengan yang kecil. Tuhan melakukan yang sifatnya personal, yang private, not a public one. Dia sentuh hati Maria, dia sentuh hati Thomas, dia sentuh hati Petrus. Apakah di sini ada teman-teman yang hancur hatinya, yang ragu-ragu akan masa depan, yang ragu-ragu dengan langkah-langkahmu? Karena engkau dihadapkan dengan berbagai ketidakpastian, begitu banyak tanda tanya, begitu banyak keraguan, pertanyaan dalam hatimu kepada Tuhan. Dan mungkin ada yang merasa di sini gua udah gagal. Gua mencoba untuk hidup kudus sesuai firman Tuhan tapi gagal. Hari ini datang sama Tuhan. He sees you, He knows you. He loves you. He will restore you. Kalau engkau mau respon. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri yuk. Kita hampiri Tuhan. Your sin disqualify you, but my grace requalify you. Ketika engkau jatuh dalam dosa, engkau merasa enggak layak. Engkau merasa sudah didiskualifikasi. Pernah ada yang ngalamin? Rasanya didiskualifikasi. Kita enggak layak, kita dipinggirkan. Tetapi kasih karunia Tuhan mengangkat kita kembali. Melayakkan setiap kita untuk datang kepadanya. Yes Lord. Jesus, Jesus, Jesus. Karena salibmu katakan, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk memulihkan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Semua kepala tertunduk. Kalau ada di ruangan ini yang mau menyerahkan hidupmu buat Tuhan, kau bisa angkat tanganmu. Atau mungkin yang sedang online, yang sedang menyaksikan siaran ini, dan kau belum pernah menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan.
Tuhan katakan, aku melihat Engkau, aku mengenal Engkau, aku mengasihi Engkau, dan aku ingin memulihkan keadaan. Mari jujur di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan. Kalau ada yang hancur hatinya, ada yang ragu-ragu dalam kehidupannya, tidak bisa menyerahkan sepenuhnya kehidupannya kepada Tuhan. Atau ada orang-orang yang merasa gagal, merasa tertuduh, merasa gak layak, gak pantas di ruangan ini. Jujur terbuka di hadapan Tuhan. Dia ingin memulihkan keadaan setiap kita siang hari ini. Bapak, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, hati yang terbuka, hati yang terluka, hati yang tertuduh Tuhan. Hati yang bimbang Tuhan. Mereka gak tahu harus melangkah Tuhan. Mereka penuh keraguan ya Bapak. Begitu banyak pertanyaan dalam hati mereka ya Bapak. Tuhan, Kau bicara kepada mereka Tuhan. Aku percaya Engkau Allah yang melihat. Jesus sees you. Tuhan Yesus melihat kita semua. Dia tahu yang terdalam dalam hati kita. He looking inside of us. Dia melihat ke dalam setiap kita. Dia mengerti apa yang kau rasakan. Dia tahu apa yang kau rasakan. Karena dia pernah jadi sama dengan manusia dan menderita. Dia tahu artinya dihianati. Dia tahu artinya disiksa. Dia tahu artinya ditinggalkan. Dia tahu artinya terpisah dari kasih Bapa yang begitu dikasihinya. Jesus, siang hari ini kami datang Tuhan. Kami minta anugerah-Mu Tuhan ketika kami merayakan kebangkitan Tuhan. Itulah fondasi iman kami Tuhan. Engkau mengalahkan maut. Kau menanggung setiap dosa-dosa kami. Kau bayar lunas Tuhan. Dan kau katakan it is finished. Sudah selesai. Tetelestai. Biarlah itu menggema dalam hati setiap kita siang hari ini. Tuhan katakan it is finished. Sudah selesai. Hidupmu bukannya hidupmu lagi. Tapi hidupmu adalah hidup di dalam Kristus yang mengasihi engkau. Yang membangkitkan engkau. Kemenangan. Kehidupan yang baru. Pendamaian dengan Tuhan. Sepenuhnya milikmu. Terima siang hari ini dengan penuh ucapan syukur. Mari Tuhan, Kau jamah setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini. Jamah setiap mereka Tuhan, pulihkan keadaan hatinya Bapa. Yang terluka, terhancur, Kau sendiri yang memulihkan keadaannya. Kau mengerti, Kau melihat rasa sakit kami Tuhan. Kau panggil setiap kami dengan nama kami secara pribadi ya Bapa. Kau pulihkan keadaan anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa. Yang ragu, yang bimbang Tuhan, Kau teguhkan imannya, Kau kuatkan dia akan berani melangkah. Sekalipun langkah kecil Tuhan, langkah iman, aku percaya Tuhan. Engkau selalu memulai dengan perkara kecil. Dan ketika Engkau setia, Tuhan percayakan perkara besar dalam hidupmu. Mari Tuhan, anak-anak-Mu yang merasa tertuduh dan gagal hari ini. Pulihkan keadaan mereka, panggilan-Mu tidak pernah gagal. Panggilan-Mu tidak pernah hilang dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kau yang menggenapi Tuhan panggilan-Mu dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa. Apapun keadaan mereka, Engkau tidak akan menyerah dengan mereka Bapa. Engkau terus menghampiri mereka, Engkau terus berbicara kepada mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan setiap perkataan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Dan dengan setia melakukannya dalam kehidupanmu. Sungguh Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit. Dan mencurahkan berkatnya. Diberkatilah engkau apapun yang kau lakukan dengan tanganmu. Tuhan buat berhasil. Kau akan terus naik tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan. Senantiasa melimpah dalam kehidupanmu. Tidak peduli musim apapun kehidupanmu, engkau tidak pernah kehilangan sukacita itu. Engkau tidak pernah kehilangan damai sejahtera itu. Engkau akan terus menaikkan syukurmu kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah menerima berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan yang perkasa dan ajaib, sama-sama katakan, amin. Selamat Paskah semuanya, Tuhan memberkati.
Lalu ganti.